Selamat malam, teman-teman. Eh, kita mulai buka acaranya ya. Baik, selamat datang di Angkringan Hukum Volume 1. Eh, kebetulan bersama saya ya. Eh, ini juga sebenarnya juga disebut host atau apa semua kita bincang-bincang lah di sini sama-sama. Nama saya Bagong ya. Saya rakyat jelata yang menginginkan hukum yang adil, yang transparan dan eh, terbuka ya gitu ya. Nah, kemudian eh, acara kali ini adalah acara yang pertama. Format acaranya adalah kita bisa mengomongkan apapun ya, aspirasi-aspirasi teman-teman di jalanan ini ya, apapun ya, eh, terkait penegakan hukum. Namun untuk tema pertama kali ini kita akan bicara KUHP yang baru. Sebelum kita masuk ke inti acara, saya juga menyapa beberapa teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Mungkin ada Gareng, Petro, Semar. Halo semuanya, Halo, Pak Semar, gimana kabarnya Pak Semar? baik. Apa Baik, kabar? gimana ini sehat? Halo, Sehat, gimana? sehat Pak Sehat Bagong. ada, oh ya Kita ini ada Pak Gareng, Petro, Semar. Ya kita ngob- gimana? kita ngobrol apa malam ini, Pak? Nah ini kebetulan lagi hangat-hangatnya terkait kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru disahkan kemarin ya, tanggal 20 November ya. Itu Hmm, bagaimana? Ini kita langsung saja ke ini ya pembicaraan ya Pak Gareng ya. Oh jadi iya, kita iya Pak Bagong. ngobrol-ngobrol aja kita, Pak. Tapi Iya, saya siap. lihat belum ada undang-undangnya itu, Pak. Apa betul udah ada itu, Pak? Kalau dari berita itu sebenarnya kan DPR sudah mengesahkan ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Cuman sepertinya belum ada dalam lembar negara. Kami juga masih kebingungan ini mencari yang asli ini Pak. Loh, kalau secara peraturan perundang-undangan kan Presiden punya waktu 30 hari sebelum ditandatangani itu disahkan. Kalau tidak ditandatangani, dianggap menyetujui. Tinggal Walah. apakah terjadi dinamika politik yang menyebabkan Pak Presiden mengeluarkan Perpu atau tidak. Kita tinggal tunggu saja Pak Bagong. Oh begitu. Terima kasih informasinya. Jadi sebenarnya tetap ini ya sudah final lah ya. Maksudnya tetap apa ya kalau kecuali ada permintaan dari presiden ya Pak Gareng ya. Ya, itu pernah Ya. terjadi Pak Bagong dulu di Undang-Undang Pemilu zaman Pak SBY sudah diketok, habis itu terjadi situasi unjuk rasa di mana-mana, kemudian Pak SBY mengeluarkan Perpu sehingga pemilu yang tadinya dipilih melalui Dewan kembali ke Wamen Mahfud. Oh, menarik ya. Tapi Nah, kira-kira ini kan dinamika politik itu. Berarti sebenarnya ada kemungkinan ya masih ada ya Pak Semar ya. tapi kelihatannya kok ya enggak mungkin. Nggak mungkin ya. Iya, masa nggak disahkan? Oh, tapi memangnya sudah sesuai dengan ini nggak apa ya suara-suara dari rakyat jalanan ini Pak. Kira-kira Kuhp Bayang itu Hmm. Pak. Gimana itu? Coba Pak Petro yang sering di jalan itu, Pak. Aduh, saya baru datang ini sudah ditanya nih. Mohon maaf nih. Malah saya nggak tahu nih. Saya nggak paham hukum justru malah pengen tanya nih. Tadi kan eh, Pak Bagong ya, Pak Semar bilang kalau eh, dia apa? Kalau ada waktu 30 hari ya. Iya, Pak Semar ya. Pas, Ah, pastinya tidak tahu saya kalau tidak salah waktunya segitu Pak Petro. Tapi coba nanti kita oh, cek kembali apakah namanya kita mm, diangkringan asal ngobrol kita. iya, ada 30 hari untuk presiden itu mengesahkan. Lawang saya Hmm. aja kaget, ya kan? Draft yang sebelumnya berapa hari, sebelumnya tanggal 16 kalau tidak salah itu saya dapat draftnya sama draft yang tanggal 18 sudah beda. Semuanya serba mendadak. Mungkin ya kalau pada gejolak politik yang ada terus nggak saya, bisa-bisa aja toh. Bisa-bisa saja.
Tapi Pak Oh, Bagong dan Pak Gareng, apa sih urgensinya sehingga kok negara sebelah itu, negara manusia itu membutuhkan KUHP baru itu ya? iya. Negara ini ya Pak, negara Konoha ya namanya. Ya, negara sebelah. Kita kan negara pewayangan. Iya, 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 iya. Saya dengar-dengar katanya tahun depan mereka ini Pak punya undang-undang KUHP baru Pak. Hmm. Sehingga ada yang berpendapat kalau KUHP yang lama itu tidak relevan untuk implementasi KUHP baru. Nah, menarik ini. Nah, kuhab yang lama itu tahun berapa toh? 81 apa 71 toh? Ini setahu saya kan 1981 ya. Ini kan saya cuma Oh. dengar-dengar dari ngintip-ngintip dari negara sebelah. Pada tahun 1981 itu kan berbeda konteksnya dari sekarang. Kalau 81 itu kan istilahnya kalau pemerintahan itu zamannya masih Orde Baru, masih banyak maksa-maksa, masih banyak nyiksa-nyiksa, masih banyak ya kalau nggak ngaku ya dipukul biar ngaku kayak gitu kan. Apa iya Hmm. tahun 81 itu sama dengan tahun 2025 ya kalau disalah di negeri Konoha ya. Ini. Oh. Ya, iya, iya. Kalau kemarin sempat baca-baca koran, baca-baca berita, cerita orang-orang warung sih, katanya latar belakangnya karena ingin move on dari paradigma eh, crime control model menjadi paradigma due process of law. Nah, apa kuwi due process of law, Pak Gareng? Nah, kok nanya saya Pak? Saya juga nggak tahu nih Pak. Tapi Nah, yang saya perhatikan Pak, ini saya sempat baca-baca juga Pak. Ada banyak ketentuan menarik sebenarnya di dalam KUHP baru yang kita nggak tahu nomor berapa ini ya Pak. Ini kayak ya, tebak-tebakan ini kita Pak nomornya. betul Pak Gareng. Iya, Jadi antara sudah lah. sah atau belum ini sebenarnya? Ya kita anggap sah aja Pak. Oke. Ya, Iya, ya ya, insya Allah draft yang kita baca mudah-mudahan nggak beda Pak sama yang kan ya. punya nomor Pak. Masalahnya kita kita punya pengalaman yang cukup menarik tuh yang waktu undang-undang yang dulu disebut omnibus law itu loh. Iya. Kan sempat beda draft toh sama yang ini. Ada yang I- keluar versi berapa ribu halaman, ada yang keluar versi 900 halaman. Nanti Nah, terulang lagi. menarik, menarik. Ya, 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 ya. Ya, Mudah-mudahan tidak terjadi Pak ini. Kalau terjadi yang ini Oke. nanti bahaya ini Pak. Ini kan soal menangkap orang ya, menaruh orang di penjara. Bahaya ini kalau sampai beda. Memangnya kalau nangkep orang atau naruh orang di penjara itu kok ribet tuh? Maksudnya ya namanya kejahatan kan biar cepet ditangkep gitu kan. Biar ya kalau nggak ngaku-ngaku dikeras-kerasin dikit lah. Namanya kan kita berpijak pada kepentingan masyarakat toh. Masyarakat juga takut kalau penjahat-penjahat banyak yang berkeliaran. Terus gimana iya, sih kok ribet banget harus nangkap orang itu, Pak Garing? iya. Iya Pak. Ini kalau saya baca ya, ada perbedaan di sini Pak mengenai upaya paksa ya. Tapi sebenarnya saya belum terlalu ini ya, belum terlalu dalam mungkin terkait dengan tangkap menangkap. Yang jelas ya, Nah, kalau kalau yang saya baca di sini katanya semua harus berdasarkan izin dari pengadilan nih. itulah Pak Gareng. Fungsinya Pak Bagong mengumpulkan seluruh punakawan supaya kita belajar bareng-bareng di angkringan hukum ini untuk Oh, membaca draft KUHP yang baru hmm. supaya kita juga mengetahui dan bisa mengimplementasikan di dalam dunia manusia. Kalau dunia wayang kan kitabnya kitab lain. Sudah ada yang gerakin ya kalau wayang Ya, ya. Sudah tergantung Berarti yang ada. salah yang gerakin ya. tergantung dalang Pak. Oh Iya. iya iya. Ya, 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 ya. Kalau apa ini Pak? Ya kalau dari Pak Petro, Pak Semar, Pak Bagong, yang paling menarik aturan di dalam KUHP ini ya. Mungkin bisa kita mulai dari ketentuan umum Pak Gareng, Pak Bagong, dan Pak Petro itu. Ada beberapa hal yang menarik perubahannya di ketentuan umum itu. Hmm, hmm.
sebelum salah ke satu. sana gimana nek? Apa sih bedanya? Apa ya bedanya antara KUHP sama KUHP itu? Oh, Kalau setahu saya ya, Pak, Hmm. KUHP itu kan istilahnya kita pakai bahasa-bahasa yang agak langitan ini toh. Itu kan KUHP itu kan mengatur hukum pidana material, ya kan? Istilahnya eh, inti dari pidana itu kan ada di KUHP. KUHP itu kan kalau singkatannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun agar inti dari hukum pidana itu biar bisa terrealisasi dengan baik, dengan penuh penegakan HAM, fair trial gitu kan, perlu diatur hukum acaranya biar aturannya jelas, terus biar semua juga bisa memahami, biar prosedur yang dilalui dengan baik. Begitu, Pak. Ya, kurang Oh, lebih ya, Pak ya. oh berarti KUHP ini mengatur tentang tata cara biar nggak melanggar HAM untuk penerapan Kurang lebih KUHP. demikian, Pak. Ya, Ya, KUHP kan melanggar HAM-nya orang berarti kan toh? ya seperti itu, Oke, Pak. oke, 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 oke. kalau ini Pak Bagong, Pak Pedro, Pak Semar, saya kemarin membaca sekilas itu semangat kuhab yang baru ini, harapannya Pak Bagong, Pak Semar, dan Pak Pedro, setelah kuhab ini sah dan dipergunakan, lembaga-lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, kepolisian, kejaksaan tidak lagi membuat peraturan-peraturan internal yang sifatnya mengatur hukum acara. Jadi sifatnya adalah apa namanya mengkodifikasi semua peraturan di luar dan menjadikan satu ini, dan inilah yang menurut mereka adalah apa ya karya fenomenal di tahun 2025 bangsa kita. Bangsa Konoha mungkin Pak. Oh, bangsa Konoha, iya, Ya iya. ya, Saya pewayangan. bahwa ya, iya betul Pak. Kalau nggak salah ya, terkait dengan restoratif justice ya, itu Hmm, kepolisian melalui Perkap, kemudian kejaksaan melalui ini ya, Perja ya. Kemudian yang hmm, paling baru itu Mahkamah Agung Pak, melalui iya, Perma kalau tidak salah. Ini di iya. dalam KUHP yang baru memang diatur di dalam satu peraturan ini. Artinya Satu kemudian peraturan nanti Perma, Perja, dan Perkap itu menjadi tidak berlaku ya. Tanggal tidak berlaku. ini kalau saya baca di sini tanggal 2 Januari 2025. Ya, yang jadi masalah apa Pak kira-kira kalau apa ya? Ini menjadi sentral lah di dalam KUHP. J, kalau yang jadi masalah sih Pak Gareng yang pertama, bangsa sebelah itu seringnya mendadak disahkannya November, 2 Januari harus dipakai. Jadi yang paling menjadi halangan adalah bagaimana menyatukan persepsi penegak hukum ini Pak Gareng. Karena baru Pak Gareng dalam RC ini apa itu? Yaitu harus dimintakan penetapan ketua pengadilan. Kalau Nah, kalau hal kalau apa tuh Pak? Kalau berhasil RC, itu iya kalau berhasil dia baik di tingkat penyidikan, penuntutan, wajib dimintakan penetapan pengadilan. Nah, apakah mungkin di waktu kita yang sangat mepet ini cukup untuk memberikan satu pemahaman yang sama di antara para penegak hukum di negara sebelah? hmm. Loh. Kalau sekarang kan RJ tidak perlu ke pengadilan ya Pak. Lah nanti Hmm. seandainya RJ di polisi Pak. Terus apa iya pengadilan tidak mengeluarkan penetapan Pak? Nggak mengeluarkan penetapan. Iya, contoh ini. Oh, Kalau kalau Pak yang iya kalau Pak Bagong ini kan terus DRJ Pak di polisi. iya. Tapi ternyata RJ-nya ya tahu sendiri Pak. Nah Hmm. itu ya. Apa mungkin itu nanti bisa ini Pak, bisa keberatan atau gimana di pengadilan itu Pak? Nah, itu mekanismenya tidak diatur, Pak Karek. Hanya saja memang dalam RC itu dimintakan penetapan pengadilan dan setelah itu pengadilan wajib meregister. Maksudnya adalah karena RC itu hanya dapat diberikan kepada orang
yang baru sekali melakukan tindak pidana. Kalau sudah 2 kali tidak dapat di RJ kembali. Itulah Hmm. fungsinya register di pengadilan. Nah, yang Ini Pak Garing pertanyakan tadi, Oh ya ya bagaimana ya. kalau korbannya tidak menyetujui atau dalam tanda kutip ada intimidasi. Nah, itulah fungsinya ketua pengadilan Pak Garing untuk memeriksa RJ-nya ini Hmm. apakah sudah benar sesuai KUHP ini atau tidak. Kan itu ada poin-poinnya Pak Garing. Hmm. 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 berarti ini masuk ya Pak Gareng ya, Pak Semar ya. Itu berarti kalau RJ-nya itu udah berhasil, tinggal minta penetapan aja atau harus sidang lagi atau gimana namanya sih? Kan soalnya begini Pak, kita kan harus tahu juga, jangan asal-asal yang masuk pengadilan tuh ya cuman ya mohon maaf ini rekayasa atau hasil paksa memaksa. Itu kan kita nggak tahu RJ di kepolisian negeri manusia itu seperti apa atau kejaksaan seperti apa itu Pak. Iya tuh Pak. Maksudnya apa kita cuma terima berkas atau kita harus memeriksa ulang seluruhnya biar semua kan resmi gitu loh Pak. Oh, kalau dalam peraturannya Pak Bagong di pasal 79 itu, setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud di ayat 3 itu, maka perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan kembali, Pak. Pak Bagong. Jadi belum tentu dengan munculnya penetapan pengadilan apakah otomatis itu RJ langsung atau tidak, tergantung apakah kewajiban dalam penetapan itu sudah dilaksanakan atau belum. Ini menarik Pak Bagong. Kebetulan waktu itu saya lihat RDP-nya memang waktu itu berdebat para pembuat undang-undang ini. Kira-kira penetapan pengadilannya mau di awal atau di akhir. Nah, ini nampaknya yang dipilih adalah di awal dia. Jadi setelah kesepakatan terlaksana, wajib dimintakan penetapan pengadilan. Gitu Pak Bagong, Pak Garing. Tapi mungkin Pak Garing, Pak Semar punya pendapat lain monggo. Kalau kalau isunya katanya ini, Pak, eh, yang jadi celah ini malah RJ ini bisa di tingkat penyelidikan. Oh, Nah, belum ada tindak pidananya. Hmm. Terus udah bisa RJ. Ya belum ada laporan, mungkin ya belum terregister di kepolisian. Nah, sebenarnya fungsi penetapan pengadilan terus apa, Mas? Ya 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 menarik ya. Di pasal 83 memang di situ disebutkan di Hmm. hadapan penyelidik dan penyidik. Memang RJ Ya, itu. bisa dipenyelidikan ya. Hmm. Makanya itu kan makanya bahayanya kalau ada maksa memaksa, tuduh menuduh, tiba-tiba dipaksakan RJ. Iya toh. Hmm. Hmm. Nah, itu tuh Hmm. makanya kok penetapan apa pengadilan itu kan harus tahu, harus cross-check lagi, jangan tiba-tiba masuk pengadilan cuman berkas ya ya aja malah Hmm. jatuhnya pengadilan yang salah yang mengeluarkan penetapan dia toh. tapi Pak Iya. Bagong dan Pak Semak, Pak Petro itu apakah RJD penyelidikan perlu penetapan pengadilan juga? Nampaknya enggak, nampaknya. Ya. Nampaknya sekilas kita baca buat enggak ya. Dia langsung kalau terjadi RJ, surat penghentian penyidikan, kemudian dimintakan penetapan ke ketua pengadilan. Ya, kalau di pasal 87 ya, ini bagian keempat, mekanisme RJ di tahap sidang ini. Dalam hal mekanisme keadilan restoratif, penerapan dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Ini ada dua nih ketentuannya. Ya, ini putusan Oke. pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Apa itu, Pak? Kalau kita mengacu kepada ini ya, ya saya rasa akan sama ini isinya mengenai pelaksana
atau eksekutor putusan pengadilan tetap ada kejaksaan di sini, Pak. Iya. Nah, apakah yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan pengadilan ini justru ada pada pihak kejaksaan, bukan di pengadilan lagi? Karena di sini disebutkan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Iya Apakah juga ya. kemungkinan menurut saya ya di sini Pak Semar Hmm. harus ada BA pelaksanaan putusan untuk membuktikan bahwa RJ telah dilaksanakan oleh para pihak yang kalau kita ngacu ke pasal 79 itu dalam jangka waktu 7 hari. Iya, iya, iya. Wah, menarik ya. Ini ternyata Pak Bagong, Pak Semar, Pak Gareng banyak norma-norma baru ini. Mm-mm. Nah, atau jangan-jangan jadi yang minta polisi atau penuntut umum? Jaksa. Harusnya jaksa ya, berarti ya. Ini kayaknya tergantung, Pak. Tergantung di tahap mana ya. Kalau di tahap penyelidikan, penyidikan ya Penyidikan polisi, polisi. penuntutan jaksa. Oh. Nah, tapi di tahap pemeriksaan ini yang menurut saya agak unik ini. Setelah kemudian diputus RJ, kemudian di sana ada jaksa sebagai eksekutor, dalam jangka waktu 7 hari, seharusnya jaksa melaporkan apa BA pelaksanaan putusan mengenai dijalankan atau enggak RJ itu. Pasal berapa, Pak? Oke, oke. 87, 87 Pas. ya. 87. Hmm. Karena menurut saya di sini ada garis buntu atau jalan buntu. Kalau di tempat lain ketika RJ tidak dilaksanakan gitu ya, akan Hmm. dikeluarkan berita ya kalau nggak salah di tingkat kepolisian itu Hmm. wajib membuat berita acara pelaksanaan gitu. Hmm. Nah, itu Oh. berita acara pelaksanaan itu dilampirkan dalam berkas gitu kan. Hmm. Kemudian sama halnya juga di tingkat penuntutan ya. Hmm. Kalau gagal gitu kan, Hmm. itu juga dilampirkan di dalam apa Iya. berkas lah untuk Hmm. menjadi bahan pertimbangan di eh, pengadilan ya pada saat Hmm. pemeriksaan. Tapi yang menjadi masalah ketika tidak dilaksanakan RJ ya atau sudah RJ di pengadilan sudah RJ. Tapi kemudian tidak dilaksanakan apakah perkaranya dibuka kembali? Ini kan lucu, Pak, karena putusan sudah ada. Hmm. Hmm. Menarik ya. Iya, iya. Tapi di penjelasan ternyata ternyata cukup jelas ternyata. Apanya? Penjelasan. Iya. Iya. Tapi Hmm. tapi mungkin Pak Gareng, atau Pak Petro dan Pak Bagong, mungkin kita menunggu PP-nya itu kan di 88 tuh dalam pasal 79 sampai 87 diatur dalam PP. Hmm. Nah, kalau kita merujuk lagi ke ayat atasnya nih, pasal 8384. Mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyelidik atau penyidik. Hmm. Sedangkan pasal 84-nya, surat penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 4, diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling Tiga lama hari. 3 hari. Iya. Jadi yang minta, Tetap penyidik, Pak. Itu hanya menginformasikan ke jaksa, mm-mm. kemudian kitanya meminta penetapan. Itu tafsir saya, Pak Petro, Iya ya Pak Gareng. betul betul. Berarti tetap apa tetap harus ke penetapan ketua pengadilan ya walaupun penyelidikan ya. Mm-mm. Tapi Jadi apakah ketika ketua pengadilan tidak mau mengeluarkan penetapan RJ, restoratif justice ini akhirnya RJ-nya jadi nggak berhasil? harusnya Wah, demikian. ini pertanyaan menarik ini Pak Petro, Pak Bagong, Pak Gareng. Kira-kira pengadilan di negara sebelah itu apakah berani beralih dari perspektif stempel menjadi perspektif the guardian of hak asasi manusia?
Oh ya harus berani Oke, toh, harus harus berani, berani. so namanya juga pengadil. Oh, Ya jangan, ini adil itu nggak cuman ya sama rata proporsional. Adil itu kan harus berdasarkan kejujuran, ya kan selama 40 tahun lebih nggak toh kalau jujur penuh. cerita cerita orang-orang di Waro itu selama 40 tahun itu kan ya mau tukang stempel toh Pak Bagong. Ya makanya ya Opora ini kan opora abot dan moro-moro jadi apa tukang ini kan seleksi. kalau stempel dan bukan stempel itu kan tidak berawal dari ego lembaga. Hmm, Namun kan penuh dengan tadi saya sebutkan bahwa transparansi, kejujuran, dan kebenaran. Jangan sampai karena nggak enakan sama lembaga sebelah, ya kan. Terus koordinasi antar lembaga jadinya kita misalnya ya pengadilan-pengadilan di negeri manusia itu kan los-los aja, ya kan nggak baik tuh untuk masyarakat, gitu. iya, 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 iya. Tapi menurut Pak Petro dengan dan Pak Garing dengan norma yang ada, apakah mungkin, apakah bisa KPN menolak penetapan RJ? Karena tidak ada normanya di situ. Gimana Pak Garing? Pak Petro? Hmm, Kalau aturannya hanya meminta, berarti kan di sini uh, yang memiliki kewajiban itu ya tingkat penyidikan, Pak Polisi. Ketika sudah dimintakan terus tidak disetujui, ya dia sudah melepaskan haknya, Diminta itu kan sudah berarti melaksanakan kewajibannya tuh. diminta itu kan kalau nggak dikasih nggak apa-apa tuh. Iya, Iya tuh harusnya. harusnya. Tapi Jadi maksud SP3, maksud Pak Bagong gimana? Kalau Ya nggak dikasih tetap RJ atau tidak jadi RJ? ya menurut saya karena ini adalah tetap dibunyikan dalam norma ya otomatis harus ada penetapan ketua pengadilan. Cuman kan uh, anaknya kan diminta itu kan. Jadinya menurut saya kan diminta itu kan kalau secara filosofisnya kan dari atas ke bawah ya kan. Meminta itu kan juga berarti bisa dikasih bisa enggak. Makanya itu tergantung ketua pengadilannya sekarang. Gitu Pak Semar. Ini Pak betul Garing betul. ada perspektif lain Pak Garing. Saya justru ya melihat ini sebagai satu hal yang unik. Kalau kita melihat ke bab sebelumnya, ini kan keadilan restoratif justice ini di dalam bab 4 ya. Nah, kalau kita melihat pada bab sebelumnya di dalam pasal 78 itu mengenai pengakuan bersalah, atau kalau di negara-negara ini ya maju itu disebut sebagai plea bargain. Lah ini gimana maksudnya? Apakah ini kayak gini nih misalnya nih ya. Ini kan kalau kita lihat ambang batas ya atau ketentuan tindak pidana yang bisa dimintakan plea bargain dengan yang bisa dimintakan restoratif justice ini berbenturan. Pertama, untuk pengakuan bersalah itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sama halnya dengan restoratif justice gitu kan. Betul. Kemudian terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 5 tahun, denda paling Mm-mm. banyak kategori 4, ini kurang lebih juga sama gitu ya Mm. di dalam restoratif justice. Lah ini gimana? Maksudnya apa ya? Kalau nggak berhasil play bargain boleh restoratif, atau kalau nggak berhasil restoratif boleh play bargain. Ya kan kalau ini contohnya nih ya Pak Semar, Pak Bagong, Pak Petro. Waduh ini buntu ini diskusi dengan korban ini. Udah saya mengaku bersalah aja lah. Nah gimana tuh? Kalau saya lihat di Gimana pengakuan ini? bersalah itu kan sudah disebut penuntut umum menanyakan kepada terdakwa ya. Maksudnya sudah ada dalam persidangan ya kali ini ya. oh, kalau saya melihatnya tidak, Pak. Kita melihat apa sih definisi pengakuan bersalah yang dimaksud di situ? Memang mengandung norma plea bargain. Kita lihat pasal 1 angka 16. Ini baru ini. Bargain. Kalau saya bargain kan bilangnya
bergening, ada tawar menawar. Bener kan nih ada tawar menawar? Nanti masyarakat ini taunya malah ada tawar menawar. Oh, bisa tawar menawar di pengadilan berarti ya? Atau di tingkat penyidikan, di kepolisian, di kejaksaan. Kita lihat nih pasal 1 angka 16, pengakuan bersalah. Plea bargain adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Imbalannya keringanan hukuman. Berarti ada bergennya ini atau gimana ini? Nah, kita lihat pasal lagi yang pasal 7. Penyidik mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya adalah menerima pengakuan bersalah. Berarti pengakuan bersalah yang dimaksud di pasal 1 angka 16 tadi itu ya nggak cuma di pengadilan, berarti di tingkat penyidikan, terus bisa juga di tingkat penuntutan. Kita lihat lagi di pasal 64 itu juga ada menerima pengakuan bersalah di tingkat penuntutan, dan ada lagi di pasal 7 berapa tadi itu di tingkat persidangan. Berarti semua tingkatan, ya aparat penegak hukumnya boleh menerima pengakuan bersalah dari terdakwa dengan imbalan keringanan hukuman. Tapi kan Nah, namanya pertama itu kan tadi disebut ya, nomenklaturnya kan terdakwa kan gitu. Itu kan otomatis sudah dalam persidangan. Kemudian kan ada disebut di pas apa angka 16 ini kan keringanan hukuman, yang berhak menghukum siapa? Kan cuman Iya, hakim, ya kan? heeh. Terus maksudnya yang di pasal menerima pengakuan bersalah itu yang di pasal 7 itu kan penyidik ya. Kan di situ kan hanya menerima pengakuan bersalah. Jadinya maksudnya ya tidak masalah jika memang tersangka itu ketika proses penyidikan mengakui bersalah. Cuman yang bisa secara hukum ya, secara norma untuk memberikan keringanan hukuman dan sebagainya melakukan bergen itu ya cuma di persidangan kalau menurut saya ya gitu. Betul, betul, betul. Ya, ya. Makanya saya menggarisbawahi pengakuan bersalah ini, plea bargain ini kan ada juga namanya plea guilty. Plea guilty Hmm. kan, menurut saya harus dibedakan ini antara plea bargain dan plea guilty. Kalau plea guilty pengakuan bersalah, plea Kan bargain adanya proses tawar menawar. Memang di baik. negara-negara common law itu ada proses plea bargain tawar menawar antara terdakwa atau tersangka atau pelakunya dengan aparat penegak hukum. Dengan Hmm. imbalan prakteknya dari beberapa negara ada yang keringanan hukuman, ada yang percepatan proses pemeriksaan, ada yang penawaran mengenai Pak pasal yang akan dikenakan. Pak Petro, Pak Tuh. Gareng, Pak Bagong, kenapa di play bargain itu tidak melibatkan korban ya? Seandainya nanti diterapkan, korban marah-marah gimana ya Pak Gareng, Pak Petro? Nah, itu tadi saya bilang, Gimana? Pak. Iya, Ini kalau memang ya saya baca ya, saya sependapat sebenarnya dengan Pak Bagok ya. Sebenarnya pengakuan bersalah ini yang entah salah translate atau salah pemahaman ya ini sama yang buat undang-undang ya. iya, Plea iya. bargain itu kan ya bargain ya tadi ya, negosiasi lah, Iya. negosiasi ada ada sesuatu yang ditawarkan pihak terdakwa entah itu kemudian tidak memberatkan negara prosesnya karena tidak perlu sidang panjang atau kemudian menawarkan semacam bukti dan lain-lain ya terkait dengan tindak pidana lain. Itu plea bargain ya. Ya, saya menganggap mungkin ini ya, ini tuh play bargain cara definisi baru mungkin Pak Petro. Kita harus senantiasa berprasangka baik, Pak. Tapi di luar itu, Pak, saya sepakat bahwa ini prosesnya memang melalui proses persidangan, tapi tentu seharusnya jaksa penuntut umum sebelum persidangan pun sudah ada proses yang dilalui, perbincangan yang dilalui dengan pihak terdakwa, gitu kan? Iya, iya. Karena ya
pada saat pelimpahan ke pengadilan seharusnya gitu ya. Mereka melimpahkan dengan acara khusus, yakni acara hakim tunggal kalau kita baca, Pak. Iya, iya. Iya. Nah, artinya berkas yang mereka limpahkan ini bukan berkas seperti biasa Hmm. yang sudah mereka persiapkan sebelum dibawa ke pengadilan. Jadi memang sebelum melalui persidangan sudah ada proses di tahap penuntutan atau di kejaksaan. Hmm. Gitu. Nah, ini yang menarik yang tadi saya sampaikan di awal. Seandainya dia gagal restoratif justice, ini berarti kita membayangkan ya Pak. Ini hanya bayangan saya Pak. Ini Iya, agak iya. susah soalnya kalau dibayang-bayang di Konoha itu Iya, Pak. bayang-bayang jadi Iya, Pak. gelap Pak kadang-kadang. Iya, iya, Pak Gareng. Nggak apa-apa, Pak Gareng. Nah, jadi seandainya RJ yang RJ harusnya posisinya duluan ya Pak. Posisinya di Hmm. depan ini. Karena dia bisa dari tahap penyelidikan, artinya belum sampai ke penuntut umum gitu ya. Ini gagal Pak. Terus karena ini tindak pidananya sama-sama bisa di RJ, sama-sama bisa di pengakuan bersalah, tiba-tiba terdakwa ya dengan pemahamannya melakukan manuver. Pak, udah Pak, saya nggak usah RJ Pak. Wah, di polisi gagal Pak. Ini saya ngaku salah aja Pak. Gitu kan. Terus nasib korban gimana gitu. Iya. Ini yang menurut saya ada celah kosong di dalam KUHP baru ini. Celah kosong itu yakni di dalam pra-peradilan. Hmm. Karena di dalam pra-peradilan sejauh yang saya baca itu hanya mengenai keadilan restoratif kalau tidak salah ya. Hmm. Ini ada nggak ya Pak? Oh, apa? Prapit? Prapit Pak. Nggak Seingat ada. nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Karena ini sepemahaman saya Pak. Kalau RJ itu bisa diprapit Pak. RJ bisa di Prapit. Karena ada Benar. penetapan penghentian perkara dari polisi Di SP3. pasal 158 itu sebenarnya tidak mencantumkan RJ, taman di B itu kan sah tidaknya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Penutusan. Apakah Iya. itu Ah, termasuk RJ atau Mungkin tidak? karena Oh. terlahir karena Hasil RJ jadinya jadi penghentian penyidikan atau pengadilan. penuntutan. Mungkin ya Pak ya. ya ada bahasa itu Pak di dalam ketentuan RJ. Polisi mengeluarkan SP3 ya, penuntut umum mengeluarkan surat penghentian. Yang Hmm, ini masih bisa kita challenge di dalam pra peradilan. bisa, Tapi bisa. kalau di dalam pengakuan bersalah ini menjadi tidak mungkin dilakukan karena produk terakhirnya adalah penetapan Wah, dari hakim tunggal. iya. Hmm. Apakah ini bisa menjadi celah permainan yang tidak bisa jadi permainan saja bisa jadi permainan di Konoha, Pak? Hmm. Jadi sebenarnya pada saat itu sidang tersendiri ya berarti ya Pak ya. Harusnya, Pengakuan bersalah itu ya. Itu harusnya. dihadirkan nggak korbannya itu kira-kira? Enggak dong. Kalau di ininya nggak ada. Tapi yang lebih menarik itu Pak Semar, Pak Bagong, Pak Gareng itu ketika ke pengadilan untuk diperiksa hakim tunggal itu ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal atau majelis langsung, Pak? Yang mana ini? Tunggal Hakim dong. tunggal, Pak. Ini bahasanya jelas ini. Ah, oke, kita ikuti oleh hakim tunggal ya. Terus Mm-mm. registernya pakai register apa ya ketika dilimpah? Khusus ini, Pak, kayaknya. Baru toh. Ini mungkin Mm-mm. harusnya ya kalau hakim tunggal pilihannya yang Oke. paling sering ya antara PIT C atau PIT S, Pak. Nah, oke. Atau acara khusus sesuai dengan kuhap baru ini. Udah diregister nih Pak ya, pakai Hmm. bid S ya kan? Tiba-tiba menurut hakim tunggal ini harus diperiksa dengan pledoi ini ditolak, merubah register. Iya, ini di dalam ayat 10 ya. Dalam hal hakim menolak pengakuan bersalah, perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur pemeriksaan dengan acara biasa. Berarti Mm-mm. memang di sini ada peralihan hukum acaranya, Pak. Nah, ya, ketika beralih itu, yang tadi Pak Petruk jelasin itu, apakah kemudian berkas yang kecil tadi yang Pak Petruk jelasin, seharusnya berkas Sabida itu dikembalikan, kemudian berkas perkara biasanya limpah yang tebal itu, atau bagaimana? Ya, ini masih ada kekosongan hukum menurut saya, Pak.
Karena di sini gitu ya. Di pasal di ayat 9 Pak, dalam hal menerima pengakuan bersalah, sidang dilanjutkan dengan acara singkat, Pak. Hmm. Gitu ya. Dalam Hmm. hal hakim menolak pengakuan bersalah, maka dilanjutkan dengan prosedur acara biasa. Kalau Hmm. misalnya kita pahami ya, di Amerika plea bargain dan guilty plea ya, Hmm. itu letaknya ada di dua proses peradilan yang berbeda. Hmm. Betul. Setuju. Plea Ya, bargain itu ada di luar proses persidangan. Hmm. Betul. Itu negosiasi di luar sidang di atas meja antara pihak terdakwa dengan penuntut umum gitu ya. Kalau pengakuan bersalah posisinya ada di dalam pre-trial. Hmm. Artinya berkas sudah limpah di pengadilan. Ini hakim menentukan apakah persidangan ini lanjut kepada proses pemeriksaan atau Hmm. selesai di dalam pre-trial gitu ya. Iya, Nah, ayat 9 dan 10 ini menurut saya ada zona kosong di sana. Apakah betul. hakim tunggal yang dimaksud ayat 5 ini adalah pre-trial yang tadi gitu. Seperti hakim pemeriksa berkas lah gitu kan yang ada di Hmm. acara tata usaha negara. Ketika Iya. dia bilang oke diterima pengakuan bersalah, lanjut mungkin dia sendiri hakimnya ya, gitu kan. Hmm. Nah, tapi kalau dia bilang ini nggak bisa nih pengakuan bersalah, apakah kemudian berkas diserahkan kepada ketua pengadilan atau berkas dikembalikan ke penuntut umum gitu ya? Kemudian Hmm. untuk dilimpahkan kembali dengan acara biasa atau yang tadi berkas diteruskan ke ketua pengadilan dengan catatan tidak bisa pengakuan bersalah, maka ketua pengadilan kemudian menunjuk majelis baru. Menurut saya Hmm. mekanisme yang kedua yang paling masuk akal, Pak. Masuk Gimana? akal. Tapi jadi keluar masuk ya. Iya. Tapi kembali lagi, Pak, ini kan bayang-bayang kita, Pak. Iya. Pak Petro, Pak Bagong kok ini ya, saya tuh kadang pusing dengan para pembuat peraturan di negara lain ya. Ini kan normanya terhadap tindak pidana yang penjara paling lama 5 tahun ya. Nah, ini berlaku untuk dakwaan tunggal ataukah kalau ada dakwaan alternatif minimal 5 tahun kayak anak itu atau pripun ya? ya selama mungkin dibunyikan di situ ada tidak pidana 5 tahunnya ya mau dibuat alternatif tunggal atau gimana ya nggak masalah sih menurut saya Pak ya. Tapi jadi persoalan itu Pak Pak Bagong. Nanti Kenapa? penahanan ketika 5 penahanannya itu penahanan siapa? Kalau langsung menunjuk hakim tunggal, Penahanannya hakim tunggal tuh. nggak bisa hakim tunggal nahan Pak Ya Bagong. namanya kuhab baru Pak mungkin bisa-bisain Pak. Ini kan juga acara baru ini pengakuan bersalah hakim tunggal ini Pak. Harusnya ini Nah, nggak perlu ditahan ya, biar tidak menimbulkan polemik tadi. iya. Hmm. Hmm. Nah, Ini kan paling lama 5 tahun ini berarti di bawah 5 tahun ya. Berarti kan Ya, sebenarnya lebih sa- condong ke tidak ditahan ya sebenarnya ya. syarat penahanan coba kita lihat, Pak, syarat Ya, penahanan. tapi Hmm. ini ya, kalau kita kasih contoh konkret aja ya, ada perkara pencurian 362 ya. Nah, ketika dia ngaku bersalah di tahap penuntutan, tapi kejaksaan tetap melimpahkan dalam proses acara pemeriksaan biasa. Menarik, menarik. Nah, Terus di nah muka terus persidangan dia dia mengakui. ngaku, iya, tapi sudah pemeriksaan biasa. Hmm. 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 Mungkin itulah gunanya permaafan hakim, Pak. Pak itu. Oh, Ah, beda lagi, beda eh, lagi. Oke, ya, oke. ya, ya, ya. Ini kalau kayak gini ya, saya jadi ingat dulu waktu di sekolah itu soal matematika ya. Banyak jalannya, Hmm. Pak, menyelesaikannya, Pak. Tapi kalau Ya, ya. kalau matematika jalannya banyak, Pak, hasilnya sama, Pak. Nah, itu Iya. dia. Oke. Lah, ini terlalu banyak jalannya, Pak. Nggak tahu hasilnya di Nah, mana. Dan jadi sebenarnya coba pengakuan bersalah ini coba apa? dilihat play bagian pengakuan bersalah itu wajib ada kesepakatan tertulis ya antara penuntut umum sama Terdakwa. terdakwa toh Iya, Mm-mm. ya. dengan persetujuan hakim. Nah ini blankonya apa? Blankonya hakim, blankonya mereka kita hanya mengetahui atau bagaimana ya?
Harusnya belangkonya hakim ya, harusnya ya. Mungkin apakah semacam akta funding ya? Eh, damai, Hah? akta perdamaian. Atau gimana Pak Petro, Pak Semar? Bentuknya Ini itu. kan kita masih mengandai-ngandai ya. Ngandai-ngandai. Ya inilah kan. Mengandai-ngandai masuk pengadilan. Menarik itu. Mm-mm. Dengan persetujuan hakim. Ya, jadi sebenarnya pengakuan terdakwa atau plea bergen ini kan di tahap persidangan ya. Berarti kan undang-undang itu memberikan kewenangan bahwa pengadilan itulah yang lebih mengetahui Ya, enggak tingkat eh, kira-kira penyelesaian perkaranya. kira-kira Pak Petro produknya apa? Putusan atau penetapan atau antar perdamaian? Putusan ini. Ini Hmm? kan di nomor 12 itu kan di ayat 12 di bab pengakuan bersalah Eh, itu kan bilang bahwa Iya, kalau sudah diputuskan hakim akta, memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara. Putusan itu. iya kalau sudah itu maksudnya ketika persetujuan di ayat 6 itu Pak Petro, Pak Bagong, maknai nomor 6 itu produk kita apa? Ya perjanjian tertulis saja, perjanjian tertulis ada sebagai bukti. Kemudian terakhir itu kan dibunyikan dalam putusan hakim memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan dalam berita Iya, acara. berarti Begitu kan? mungkin modelnya kayak akta banding gitu ya. Bisa Kalau itu kalau bisa. menurut saya nih ya, ini ada kemungkinan kesalahan ini, Pak. Kok bisa kesalahan toh Pak Petro, Loh, Pak karena Gareng itu offset, ahli offset, offset. ahli lo, hukum loh mereka Pak Gareng. lo kan bukan ahli hukum kayangan, Pak. Oh iya iya iya. Offsetnya Nama gimana Pak? Kesalahannya nah, gimana kesalahannya? namanya juga manusia tuh. Iya Karena iya betul. karena menurut saya ya, Pak, kalau sudah ada persetujuan hakim di ayat 46, buat apa lagi dilimpah ke pengadilan? Nah, Maksudnya? Loh ini loh, kalau dibaca di pasal 79 itu, yang tadi di ayat 6 ya, yang tadi kita diskusi ya, hmm, yaitu di 78 ya. 78 apa 79? 78. Dalam hal pengakuan bersalah disepakati, perjanjian tertulis dibuat antara penuntut umum dan terdakwa dengan persetujuan. Menurut saya, ini konteksnya, konteks sudah di dalam persidangan, Pak. Ya, iya, hmm. heeh. Oh, Jadi, persetujuan hakim ini harusnya dimaknai sama dengan ayat 12, si putusan tadi. Gitu. Karena kalau misalnya konteks ini tidak di dalam persidangan, buat apa dilimpah dan diperiksa lagi, Pak? Toh Lucu dia juga ya. dia Enggak, udah setuju sejak awal, terus ngapain diperiksa iya. lagi? Ayat 6-nya dia dibuat penuntut umum dan terdakwa disetujui hakim. Tapi di ayat 8-nya kita masih harus memeriksa lagi. Padahal kita udah disetujui di ayat 6. Nah itu, makanya kalau saya memahaminya ini ada semacam lompatan logika berpikir ini, Pak. Wah, menarik itu Pak Petro ini. Iya. Kalau menurut saya Dan ini dan ada dan kesalahan ayat, nih, Pak. ayat 9 9 10-nya menarik itu Pak Petro. Ada kalau menolak bagaimana, kalau menerima singkat, kalau menolak cara biasa. Berarti apa gunanya kita menyetujui nomor 6? Nah itu makanya menurut saya Mungkin nomor 6 itu di terakhir ya harusnya iya, ya. 6 itu harusnya dimaknai sama dengan ayat 12, Pak. Mungkin Hmm. apa pengaturan pasalnya itu ya. Di Iya. pasal 6 harusnya sebelum angka 12 ya. Iya, iya, iya. Wah, saya kebayang nanti Januari gimana chaosnya negeri Konoha ini, Pak. Iya, iya. oh. Iya, 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 iya. iya. Kau KUHP baru, infonya KUHP juga baru. Jangan lupa Hmm. Pak Petro, 2 minggu lagi atau bulan depan ada namanya Undang-Undang Penyesuaian Pidana, Pak. Mana Loh, itu? Waduh. apa itu? Jadi menurut pencipta KUHP itu ada beberapa kesalahan ketika membuat KUHP sehingga dibuatlah Undang-Undang penyesuaian pidana atau pemidanaan. Oke, kayak kayak saya baru narkotika, tahu itu. kayak Heeh. narkotika dan Oh lain-lainnya. ya, Oh memang iya, yang kalau itu narkotika anu, itu yang dicabut itu ya dicabut karena ya. itu kan. Hmm.
Ah, ah. Oke, Tapi Dan katanya mau dibuat undang-undang khusus narkotika aja, Pak, atau enggak masuk itu ke ada penyesuaian. dan beberapa ada yang typo kan itu apa gedung lah atau apa itu pasal berapa ya menarik. Makanya kalau di negara pewayangan itu apa? Harusnya ada satu lembaga yang mengatur ritme peraturan perundang-undangan, ritme sistem peradilan itu dipastikan berjalan dengan baik. Biar jangan seperti sekarang semua berjalan sendiri-sendiri Pak Karim, Pak Bagong. Iya, iya. Loh emang KY nggak bisa toh? Ya enggak toh. Kalau Oh, kalau ada orang luar negeri nanya, kalau di oh. negara Indonesia itu siapa lembaga mana yang paling bertanggung jawab memastikan sistem peradilan pidana berjalan dengan baik? Ayo, jawabnya lembaga apa? Kalau dulu kita punya Kementerian Kehakiman, dia yang bertanggung jawab. Menko Polhukam itu masih berfungsi nggak gitu, Pak, kira-kira? Kalau di negeri manusia loh. Sekarang siapa tuh Enggak, Menko Polhukamnya? ya, Oh, sekarang Menko Polkam, Pak. Menteri bukan. Mentro apa yang hukumnya nggak ada ya, Menteri Menko Hukum. Tadi ada pertanyaan menarik Pak Bagong Pak di luar itu Pak Bagong Pak Petro Pak Garing. Kenapa pembuat undang-undang itu kalau perkara pidana dia lebih memilih diksi mengadili, kalau dalam perdata memilih diksi memutus. Kenapa tuh Pak kira-kira Pak? Nah, kenapa itu? Apa ya? Nah, karena kalau di Undang KUHP yang lama, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk mengadili. Kalau ini lengkap ini. Hakim Oh, adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus. Menarik ini. ya 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 ya. Ini sempat Mengadili adalah serangkaian ini, tapi nggak diartikan menerima itu apa, memeriksa itu apa, memutus itu apa gitu. Jadi Oh. agak agak apa ketentuan umumnya agak membingungkan ini. Oh, jadi ya ya ya. jadi ini Kalau Hakim ini jadi nggak pejabat sekarang, pejabat pengadilan Peradilan negara ya. negara, iya, khusus ini untuk perkara pidana. Sebenarnya sedikit definisinya sama ini Pak Petro Iya. dari yang kemarin. Tetap pejabat peradilan. Tapi ada yang menarik di dalam definisi ini perkara pidana. Berarti dalam konteks KUHP ini hakim hanyalah hakim pidana, Pak. Hmm. Nah, ini nanti akan menjadi polemik kalau kita membaca pasal 98 kalau nggak salah Pak Semar ya. Iya, Kita sempat sama diskusi Oh. sempat sama diskusi ini. 101. Ya, ya, ya. 98 dan 101 itu Iya. adalah imunitas terhadap seorang hakim. Hmm. 98 oh menyatakan hakim hanya bisa ditangkap dengan izin Ketua Mahkamah Agung. 101 menyatakan hakim hanya bisa ditahan dengan izin Ketua Mahkamah Agung. Kalau kita kembali ke definisi di pasal satu tadi, maka hakim di dalam pasal 98 dan pasal 101 pidana aja ya. hanya hakim yang memegang perkara pidana. Loh, Ya. Berarti yang sedangkan bukan megang kan hakim banyak, Pak. Kan ada Eh, hakim agama, hakim betul. tun itu Itu, gimana itu. itu nasibnya? Lah iya, makanya. Itu Harusnya kalau kalau iya, harusnya kalau strik atau dia konsisten dengan pasal satu ya Pak Semar. Artinya hmm, hakim-hakim yang tidak memegang perkara pidana tidak mendapat hak imunitas ini. tidak melakukan imunitas ini. Gitu ya. tapi kan emang nggak ada beritanya hakim agama, hakim tun ditangkap, hakim militer apalagi. Oh, Oh ada, Pak. gitu. Ya ada toh, Pak. Loh, Oh, saya kurang aktif berarti. oh. Ya, Oke. iya, Nah, iya. tapi terlepas itu Pak Petro, kenapa pembuat undang-undang dia mendefinisikan mengadili, tapi kok dia tidak mendefinisikan menerima memeriksa, Ini kalau padahal saya di gimana? padahal di di angka 12 hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili. Kenapa nggak mengadili aja itu? Apa bedanya ya?
Mungkin mereka juga nggak kepikiran Pak buat ngebedain. Iya, kalau mengadili oke lah. Udah ada definisinya di angka 13 ini. Lengkap. Tapi Kalau yang lama itu kan memang pakai menerima, memeriksa, mengadili juga tuh Pak. Bedanya mengadili, apa Pak? mengadili aja yang lama. Oh ya, Mm-mm. itu kan ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sepertinya menerima, memeriksa, mengadili juga Pak. Tahu saya bukan frase yang baru ini. Menarik, menarik. Ada di sebentar ya, ini ada cari di pasal. Oh, ini pasal udah Mahkamah Agung juga ada pejabat pengadilan yang menerima, memeriksa dan mengadili. Sama, Pak. Jadinya maksudnya frasenya frasa lama ini, Pak. Bukan. Lihat kuhab yang lama, Pak. Oh, kalau KUHP ya, cuman di Hmm. undang-undang lain beda, Pak. Maksudnya sama, Pak, sama di undang-undang yang lain. Iya, tadi saya sedikit ngobrol sama wayang yang lain tuh, saya agak lupa menjelaskannya bagus ya. Di pidana itu dia menggunakan diksi mengadili karena apa? Kalau di perdata dia lebih menggunakan diksi memutus karena apa itu? Saya ada Coba filosofi saya gitu. ada itu, Pak. Coba saya Tapi sedikit saya lupa sama ya, Pak filosofinya ya. apa. Gini, Pak, kalau dia di perdata itu kan dia menghukum, sama menghukum Nah, biaya perkara. Kalau menghukum itu karena ada situasi kalah menang, Pak. kalau merah. Kalah menang karena privat kan. Ada yang kalah, yang menang, terus akhirnya yang kalah dihukum. Sehingga Hmm. itu. Tapi kalau di pidana itu kan sebenarnya nggak ada yang kalah dan menang. Hanya Hmm, hmm, kita hmm. memberikan keadilan pada terdakwa, memberikan keadilan pada apa korban dan sebagainya. Ya Mungkin ya seperti Bisa, itu ya ya, Pak. Pak ya ya. ya Ya, ya ya. bisa jadi, bisa Saya jadi. saya sepakat Pak. Memutus itu memutuskan siapa yang menang, siapa yang kalah Pak. Hmm. Sedangkan mengadili, mengadili orang itu benar atau bersalah. Oke, masuk, Bisa, masuk. bisa. Bisa, bisa. Ya, banyak yang menarik ini, Pak. Memang apa? Nampaknya belum ada, Pak ya, sosialisasi mengenai bentuk putusan pemaafan hakim itu seperti apa belum ada ya. Oh, ini banyak yang baru ini Pak. Kita ini sekarang Oh, siapa ini baru Pak dalam waktu, kemarin, Pak. Pak. dalam waktu nggak sampai 2 bulan ya Pak ya. Ini kan 1,5 bulan lah ini. Ini kemudian Hmm. banyak sekali register baru, sidang-sidang baru, Hmm. penetapan-penetapan format baru. Ini kira-kira siapa yang, saya tuh juga mikir ini hakim-hakim apa sih yang nggak, semua penegak hukum lah. Misalnya ada Oke. pasal, kan pasalnya juga baru, unsurnya juga baru, ya kan, proses Hmm. persidangan baru, aduh itu. Ini benar katanya Pak tadi, Pak Semar ini bilang kacau ini besok ini kira-kira. Bisa jadi ya, Hmm. tapi kita optimis saja lah ya kan. Iya, Hmm. iya. Oh iya. Pak Nggak Gareng tahu apa mungkin sih? tahun ini, tahun besok masih penyesuaian mungkin masih belajar-belajar dulu baru diterapkan. Kan Iya biasa iya. gitu Masa iya dadakan. penegakan hukum pakai belajar Pak? Tahun Nah, setahu saya calon hakim itu 3 tahun suruh belajar loh. Ini baru Iya. 2 bulan Pak. Ini ini kalau kita apa ya konteksnya memenjarakan, menyatakan orang bersalah. Kalau iklan-iklan di Konoha itu masa buat anak coba-coba. Masa menyatakan orang bersalah coba-coba. Gimana ya? Ya, tapi di luar semua itu menurut saya harus diapresiasi ya pengesahan KUHP ini. Terlepas dari segala polemiknya lah. Karena menurut saya penegakan hukum selama 40 tahun di negeri Konoha itu memang harus disegarkan. Ah, ah, hmm. ah. Bapak-bapak semua. Ya dengan adanya RJ, dengan mekanisme yang tadi, pengakuan bersalah, ini kita belum bahas pra peradilan, Pak. Masih banyak Pak Ya, Gareng. Kita iya, momen-momen di angkringan berikutnya Pak Gareng. iya, iya, iya. Ini Ini kita menarik ini. tidak terasa udah 1 jam lebih nih. 1 jam lebih. Iya. Tapi yang Iya. menarik Pak Gareng, saya setuju Pak Gareng, harus kita apresiasi mau bagaimanapun produknya, suka tidak suka harus kita laksanakan karena bagaimanapun namanya undang-undang itu pasti produk politik Pak Gareng, Pak Bagong, Pak Betul, di seluruh dunia pasti produk politik undang-undang. Hmm, hmm. Tidak mudah untuk mempertemukan semua kepentingan itu. Iya, iya, betul, betul. Saya pernah membaca satu tulisan dosen ya dari Universitas Brawijaya.
kalau tidak salah Farizal Afandi itu di dalam salah Hmm. satu media koran ya, Kompas kalau nggak salah. Hmm. Pada waktu disahkannya Undang-Undang 8 1981, kondisi politik saat itu sedang tidak baik-baik saja. Hmm. Waktu itu polisi masih di dalam tubuh ABRI, Hmm. di mana pemerintah saat itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kontrol sosial yang lebih ketat lah intinya. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi politik yang berbeda, Mengharuskan. ya mengharuskan gitu ya. Sehingga kemudian lahirlah Undang-Undang 8 1981. Jadi saya sepakat memang keluarnya undang-undang ini juga diwarnai dengan kondisi politik saat itulah. Nah, Iya, iya. sekarang pertanyaan kondisi di Konoha apa ini yang membuat ini? Apa ya mungkin hanya untuk KUHP baru aja nih Pak Semar? Iya, iya. Menarik sih memang kita ikutilah jalan Ya, peristiwa pewayangan di negeri Konoha. ya, ya, ya. Jadi Iya. gimana ini untuk pembicaraan awal-awal ini kita lanjut lagi karena tadi sudah sejam. Pak siapa tadi Pak Petro Barong, Bagong Smart. Atau kita lanjut selanjutnya? Iya, ini sepertinya angkringannya udah mau tutup ini, Pak. Saya juga Iya, udah disuruh pulang sama istri nih, Pak. iya. Kopinya udah dingin ini. Saya Iya, lupa ini apa nyalain lampu rumah belakang ini Pak Bagong Bagare. Berarti kita sepakat untuk mengakhiri ya untuk volume pertama ini. Yang iya, penting ya mungkin sedikit kalimat penutup ya. Dari saya mungkin ya kita tetap optimis ya. Namanya peraturan baru butuh penyesuaian dan adaptasi, tapi tentunya hal ini harus kita sambut dengan optimisme bahwa penegakan hukum harus lebih maju ya, lebih sekarang kan keadaan restoratif justice, pengakuan bersalah itu kan ada modernisasi dan sebagainya. Cuman yang menjadi PR kan bagi kalangan penegak hukum adalah beradaptasi dan mempelajari dengan sungguh-sungguh. Begitu ya Pak semuanya. Atau gimana kalau dari kata-kata terakhir dari bapak-bapak semua di sini? Cakep, cakep, cakep. Udah Sudah itu mantep cakep. Pak Bagong. Sudah Oke, tos. baik ya, begitu ya. Kita akhiri ya. Besok kalau saya panggil Oke, nanti oke. Kita berkumpul nongkrong lagi lagi ya. lah, besok lagi Iya, lah kita. Oke, terima kasih. tapi sama-sama Gimana? Pak Bagong. Baik, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk memperbaiki hukum di negeri manusia. Terima kasih. Nongkrong lagi kita besok.